Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Wahyu Surya Saputra dari Prodi D3 Manajemen Informatika. Video ini saya buat untuk memenuhi penilaian ujian tengah semester mata kuliah pengantar organisasi komputer dengan dosen pengampu Bapak Febi Eka Febriansa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai logisim CPU 8-bit. Ada dua hal yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu menjelaskan bagaimana cara inputan bisa tampil di layar atau text editor. Yang kedua, ALU tester atau operasi aritmatika. Berikut tampilan keseluruhan dari sirkuit komputer 8-bit. Untuk menjalankan sirkuit ini, yang pertama, klik simulate, lalu tik frekuensi, lalu ubah ke 4,1 Hz. Setelah itu, klik lagi simulate, lalu tik enable. Nah, jika sudah mulai bergerak, lalu klik pin start atau stop untuk menjalankan sirkuitnya. Jika sudah muncul seperti ini, kita klik di keyboard angka 5. Lalu akan muncul gambar seperti ini. Jadi tadi angka yang diinputkan di keyboard masuk ke CPU, lalu dari CPU datanya dikirim ke RAM untuk membaca dan menyimpan data sementara, lalu kembali lagi ke CPU, lalu datanya ke ROM untuk menyimpan datanya di ROM, lalu kembali lagi ke CPU, setelah itu ke disk. Nah, untuk mengalokasikan pengalamatan memori, setelah itu kembali lagi CPU, lalu ke LED control. Di LED control ini bisa kita lihat di sini isinya ada output dari matriks yang memiliki 32 kolom. Jadi di sini ada 8 kali 32 VID. Nah, keseluruhan pin-pin yang ada di sini ini jumlahnya 1024 pin. Kita kembali lagi ke komputer. Di gambar ini ada item hitam dan putih. Jadi gambar hitam dialiri listrik, sedangkan yang putih tidak dialiri listrik. Jadi dari keyboard tadi datanya ke CPU, jadi kita lihat CPU-nya. Nah, di CPU ada keyboard control, ada bus, RAM control, video control, control unit, ada input output juga. Bus data, address sama WR ini gunanya untuk sebagai penghubung komponen yang ada di CPU. Lalu RAM gunanya untuk inputan yang di keyboard diterjemahkan ke biner. Lalu ada control unit, ini gunanya untuk mensinkronisasi antar komponen agar diatur untuk menghasilkan output yang diinginkan. Lalu di sini ada input output untuk mengatur apa yang kita inginkan dan output apa yang kita simpan. Nah, sekarang kita lihat control unitnya. Nah, control unit ini untuk mengontrol operasi prosesor komputer. Di sini ada register, ada program counter, ada move data, ada write byte, ada read and increment decrement, ada move batch data, ada call, ada retrieve. Register ini gunanya sebagai tempat penyimpanan sementara yang dibuat. Lalu program counter ini untuk menghitung program dan menunjukkan komputer sudah menunjukkan program yang keberapa dan akan menjalankan program yang mana selanjutnya sesuai yang sudah ditentukan. Lalu move data sesuai namanya untuk memindahkan data, write byte untuk menulis byte, read increment decrement
untuk membaca program counter tadi, move page data untuk memindahkan sekumpulan data, dan call untuk memanggil data, yang terakhir retrieve untuk memanggil data. Sekarang kita kembali lagi ke komputer. Di komputer ini LED control sebagai submit. Ini ada matriksnya. Lalu ada TPY. Lalu ada pin clear untuk menghapus apa saja yang sudah diubah. Ada pin start atau stop. Jadi jika ada angka 1 dia start, kalau angka 0 dia stop. Lalu ada pin reset untuk mereset matriks untuk kembali ke awal. Nah, kita coba klik, lalu kembali lagi ke Logisim 8-bit CPU. Nah, itu penjelasan mengenai text editor. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ALU tester atau operasi aritmatika. Jadi kita pilih 8-bit ALU. Di sini ada operator-operator dari operasi logika, ada AND, ada OR, ada NOT, dan lain-lainnya. Di sini ada list dari AL operator. Ada AND, ada OR, ada jadi yang di sini disatuin dalam moves, lalu di-outputkan di result. Nah, ini ada bit selector. Ini berfungsi untuk menentukan operasi apa yang akan digunakan. Untuk menghentikan matriks ini, kita klik stop. Kalau stop dia 0. Untuk menghentikan yang ini, kita klik simulate, lalu klik text and belt. Nah, jadi sudah berhenti total semuanya. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.